Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Sukmadi dengan NIM A112021133396. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari simulasi LSP saya kemarin. Di situ, yaitu di sini pertama pengumpulan data dataset yang digunakan berjudul Probabilistic Percent Data dari UCI. Berikut linknya yang dapat download dari link tersebut dengan tujuan untuk menentukan kemana pasien di area pemulihan pasca operasi harus dipindahkan selanjutnya, karena hipotermia merupakan masalah yang signifikan setelah operasi. Kemudian data ini berisi atribut information yang terdiri dari patient number, L-core, L-surf, LO2, LBP, surf, STPL, core, STPR, BB, STPL, comfort, sama keputusannya di ATM Dash. Data ini memiliki missing value pada atribut 8 punya 3 missing value, dan kelas distribusinya ada berikut. Pertama, saya mengimportkan, lalu menghubungkan ke Google Colab, lalu saya memanggil direktorinya apakah ada pada drive saya. Kemudian saya memasukkannya ke variable dir. Terus langkah selanjutnya mengolah data. Saya membaca direktori tadi dan memasukkannya ke dalam data original. Kemudian saya copy data original ke dalam data yang akan saya olah sehingga memudahkan. Kemudian ini hasil dari data yang saya importkan ke drive. Visualisasinya seperti ini. Kemudian saya melihat struktur dataset. Ternyata kebanyakan adalah objek tipenya. Kemudian saya describe, memberikan statistik deskripsi dataset. Berikut hasilnya. Sebelumnya nama fitur belum ada, masih berupa data. Kemudian saya masukkan nama fiturnya sesuai dengan arahan tadi di atas. Ini. Lalu saya menampilkan lagi info, lalu muncul nama-nama sesuai fiturnya. Kemudian saya memeriksa apakah data tersebut ada yang kosong atau tidak. Ternyata ada pada fitur LO2, surf STPL, comfort, sama ATM Desk. Kemudian saya memeriksa data unik untuk pasien number unik semua sebanyak 89, dan L-core 3, L-surf 3, dan sebagainya. Terdapat perbedaan antara isi dataset dengan informasi yang ada pada dataset, yaitu LBP, core STPL, BB STPL, comfort, dan ADM Desk. Beda dengan yang di awal sih. Kemudian saya menghitung untuk LBP, lalu core STPL juga dihitung dan diganti stable 1 ganti stable, replace, dihitung lagi setelah diubah. Kemudian yang stable titik 2 jadi stable lagi. Pada fitur comfort juga dilakukan hal yang sama. Dan ADM Desk juga dilakukan hal yang sama. Langkah selanjutnya adalah validasi data. Saya menggunakan library Seaborn sama Matplotlib untuk memvisualisasikan data. Kemudian pengaturan visualisasi, memvisualisasikan
setiap kolom pada data. Ini setiap fiturnya. Lalu tab ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami isi dari dataset agar dapat dilakukan penanganan sesuai dengan kondisinya. Memvisualisasikan distribusi dari masing-masing data menggunakan Seaborn dan Matplotlib, kemudian menampilkan dengan plot dan pie chart. Berikut adalah hasilnya untuk L-core, L-surf, LO2, LBP, surf STBL, core STBL, PP STBL, comfort, dan ADM Desk. Analisa outlier untuk mengetahui data yang tidak sesuai. Berikut adalah hasilnya untuk outlier-nya. Gambar board ini menampilkan distribusi beberapa variabel dalam dataset medis seperti L-core, L-surf, LO2, dan lainnya. Outlier pada variabel-variabel tertentu seperti core STBL dan comfort sengaja dibiarkan dalam analisis. Hal ini dilakukan karena outlier dalam dataset medis dapat mencerminkan kondisi pasien yang tidak biasa atau kasus-kasus kritis yang memerlukan perhatian khusus. Menghapus outlier berisiko menghilangkan informasi penting yang dapat membantu dalam diagnosis atau pengambilan keputusan klinis. Dengan mempertahankan outlier, model yang dikembangkan diharapkan mampu menangani data dengan variasi ekstrim yang sering ditemukan dalam lingkungan medis. Kemudian untuk langkah keempat yaitu menentukan objek data. Saya menampilkan ulang, head, tail, dan informasi. Kemudian saya menghitung. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembersihan data. Menghapus kolom yang tidak terpakai. Pada kolom pasien yaitu pada kolom pasien number berisi urutan saja 1 sampai 88, 0 sampai 88, sehingga tidak diperlukan. Jadi saya hapus saja. Kemudian saya cek nilai kosongnya, missing value. Kemudian saya menghapus missing value dengan ini. Lalu mengecek data duplikat. Pada dataset ini tidak ada data duplikat. Lalu saya memasukkan data ke data clean, di mana ini mencerminkan data yang sudah diperbarui. Kemudian saya mengecek nilai 0 lagi, dan hasilnya sudah tidak ada, karena tadi sudah dihapus yang missing value. Langkah selanjutnya adalah konstruksi data. Saya memanggil kembali data clean yang sudah bersih, kemudian saya memberikan informasi detail tentang struktur data frame. Berikut, tadi pasien numbernya udah bilang. Kemudian saya mendescribe-nya. Ini tampilan visualisasinya. Cek fitur yang bertipe kategorikal dan konversikan atau encode menjadi numerik. Ini adalah proses encoding, encode, konversi menggunakan ordinal encoder dari sklearn preprocessing. Ini hasilnya. Ini penjelasannya. Kemudian saya menampilkan korelasi antar fitur menggunakan heatmap. Nah, ini hasilnya di mana korelasi terkuat positif. L-core dengan L-surf 0,23,
comfort dengan L0, L0 O2 0,24, LBP dengan BP STPL 0,21, BP STPL dengan comfort 0,18, core STPL dengan ADM dash 0,17. Korelasi negatif terkuat yaitu ada di L-core dan BP STPL dengan minus 0,13, L-SUF dengan LO2 dengan nilai minus 0,10. Mayoritas korelasi sangat lemah, ditandai dengan warna hijau yang mendominasi. Tidak ada korelasi yang sangat kuat antara variabel, nilai tertinggi hanya 0,24. Banyak variabel memiliki korelasi yang mendekati 0. Di sini di range-nya rendah semua ya, nggak ada yang 0,5. Variabel-variabel cenderung independen satu sama lain, tidak ada masalah multikoniaritas. Setiap variabel memberikan informasi yang relatif unik, baik untuk analisis statistik karena variabel tidak saling bergantung. Untuk pemodelan, semua variabel bisa digunakan dalam model karena tidak ada redundansi signifikan. Model prediktif mungkin memerlukan semua variabel untuk hasil optimal, tidak perlu mengeliminasi variabel karena korelasi yang rendah. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan label. Saya memisahkan data X dan Y, di mana X untuk fitur dan targetnya adalah Y. Kemudian saya membuat visualisasi berupa diagram batang yang menunjukkan jumlah individu yang termasuk dalam masing-masing kategori target, yaitu ADM dash. Berikut visualisasinya, di mana pada grafik di atas menunjukkan bahwa persebaran jumlah target tidak seimbang. Oleh karena itu, perlu diseimbangkan terlebih dahulu. Menyeimbangkan target ada dua cara, yaitu oversampling dan undersampling. Oversampling dilakukan jika jumlah dataset sedikit, sedangkan undersampling dilakukan jika dataset banyak. Di sini saya melakukan oversampling dikarenakan jumlah data tidak terlalu banyak, yaitu ada 89 data saja. Salah satu metode oversampling yang akan saya gunakan yaitu smoother atau synthetic majority oversampling technique. Saya menginputkan library-nya terlebih dahulu, smoother, lalu menginisialisasi smoother, mengaplikasikan oversampling pada dataset. Kemudian saya membuat sebuah figur gambar dengan ukuran 12 kali 4 inci untuk memvisualisasikan data sebelum oversampling dan setelah oversampling. Didapatkan bahwa data sebelum oversampling sangat tidak balance atau imbalance, dan target setelah oversampling balance ya. Kemudian saya memisahkan data dengan menggunakan library TrainSplit untuk membantu memisahkan data menjadi dataset latih dan dataset validasi. Saya menggunakan 80% data latih dan 20% data tes atau uji. Kemudian masuk ke langkah pemodelan. Saya menginputkan classification report, accuracy score, recall score, F1 score, precision score, ROC-aux score, confusion metric, dan precision score. Kemudian saya mengevaluasi performa model klasifikasi. Lalu saya menggunakan model pertama yaitu decision tree. Saya menginputkan, lalu saya menguji, melatih. Kemudian saya menampilkan prediksi pada data train menggunakan
classification report. Berikut hasilnya, di mana akurasi pada decision tree mencapai 0,96. Kemudian untuk ini yang untuk training, kemudian yang untuk testing mencapai 0,75. Kemudian untuk pemodelan yang kedua yaitu Grid Search CV, saya melakukan visualisasi menggunakan classification report dan menghasilkan yang training yaitu 0,85 dan testing 0,68. Kemudian algoritma yang ketiga yaitu randomized search CV, saya menginputkan lalu saya melatih dan menampilkan dengan classification report, di mana data training di sini mencapai akurasi 0,78 dan data testing mencapai 0,86. Kemudian untuk langkah ke-9 yaitu evaluasi. Di sini saya akan menampilkan, saya menggunakan Matplotlib untuk visualisasi, kemudian data akurasi, modelnya, decision tree, grid search, dan randomized search CV. Ini adalah akurasi dari latih dari masing-masing model. Kemudian ini untuk tes dari masing-masing model. Kemudian saya membuat plot grafik perbandingan akurasi menggunakan 4 plot untuk training akurasi dan untuk testing akurasi. Dihasilkan seperti ini, yang biru untuk training akurasi dan yang kuning untuk testing akurasi. Masing-masing sesuai dengan model ini. Untuk decision tree, grid search, dan randomized search. Kemudian saya menampilkan confusion metric. Saya memasukkan library confusion metric display, process code. Kemudian untuk visualisasi confusion metric, saya menggunakan konfigurasi ini. Kemudian saya memasukkan decision tree biasa tanpa grid search. Kemudian untuk grid search dan randomized search saya juga masukkan masing-masing. Berikut adalah hasilnya seperti ini. Grafik ini membandingkan akurasi 3 pendekatan model yaitu decision tree, grid search CV, dan randomized search CV. Warna biru menunjukkan akurasi pada data pelatihan, sedangkan warna orange menunjukkan akurasi pada data pengujian. Ini yang tadi. Kemudian berdasarkan confusion metric, model decision tree pada data training menghasilkan TP 106, true negatif 111, false positif 0, dan false negatif sebanyak 4. Sementara pada data testing menghasilkan true positif 21, true negatif 21, false positif 6, dan false negatif 7. Menunjukkan overfitting karena performa lebih baik pada data training, model grid search pada data training menghasilkan true positif 98, true negatif 107, false positif 11, dan false negatif 10. Sedangkan pada data testing menghasilkan true positif 21, true negatif 21, false positif 6, false negatif adalah 7. Menunjukkan performa yang lebih stabil dibandingkan decision tree. Pada model randomized search CV, pada data training menghasilkan true positif 87,
true negatif 105, false positif 21, dan false negatif 21. Dan hasil berikut menjadikan performa testing lebih baik, menghasilkan TP true positif 24, true negatif 24, false negatif 4, dan false positif 4, dan false negatif 4, yang menunjukkan keseimbangan lebih baik daripada testing dibandingkan kedua model lainnya. Jadi yang terbaik di sini yang menggunakan randomized search CV ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.